Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari PKL Lab SMP Negeri 10 Magelang akan menayangkan video praktikum mengenai kelistrikan dan kemagnetan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Hasna Nabila Sausan, kedua ada MC Permatasari, ketiga Muhammad Fikri Ade Saputra, keempat Muhammad Novel Taki Lauza, dan terakhir ada Ubedillah Al-Falij. Capaian pembelajarannya adalah pada akhir fase D, peserta didik dapat menganalisis gejala kemagnetan dan kelistrikan untuk menyelesaikan tantangan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pemanfaatan sumber energi listrik ramah lingkungan. Selanjutnya, tujuan dari praktikum ini untuk menganalisis garis gaya magnet yang muncul di sekitar magnet. Kemudian, ada petunjuk penggunaan. Yang pertama, isilah identitas LKBD dengan benar. Kedua, duduklah sesuai dengan kelompokmu. Bacalah secara cermat dan saksama siap panduan yang ada di LKPD. Ketiga, kerjakan LKPD dengan mengisikan jawaban pada bagian yang telah disediakan. Keempat, selesaikan tugas-tugas yang ada di LKPD dengan baik dan benar dan bertanggung jawab. Kemudian gunakan sumber belajar dari berbagai sumber baik modul pembelajaran, buku peserta didik, dan sumber lainnya. Keempat, kumpulkan LKPD sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Yang terakhir, tanyakan kepada guru apabila ada kesulitan dalam mengerjakan LKPD tersebut. Model yang digunakan adalah model POE. Yang pertama adalah predik atau memprediksi. Siswa dapat membuat dugaan awal atau memprediksi jawaban terkait gambar dan pernyataan yang diberikan. Perhatikan gambar di bawah ini. Menurutmu bagaimana arah garis gaya magnet di sekitar magnet batang? Apa yang terjadi jika dua kutub magnet utara-selatan didekatkan? Bagaimana jika dua kutub sejenis utara-utara didekatkan? Prediksi dari kelompok kami adalah garis gaya magnet keluar dari kutub utara dan masuk ke kutub selatan. Kutub magnet utara-selatan didekatkan akan saling menarik, dan kutub magnet sejenis didekatkan akan saling tolak-menolak. Tahap kedua ada observe atau mengamati. Pada tahap ini, siswa melakukan pengamatan untuk membuktikan kebenaran prediksi yang dibuat di awal, yaitu dengan mempersiapkan alat dan bahan, setelah itu melakukan percobaan. Selanjutnya ada explain atau menjelaskan. Pada tahap explain, siswa memberikan penjelasan konfirmasi mengenai kesesuaian antara dugaan atau prediksi dengan pengamatan yang telah dilakukan. Alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini adalah yang pertama kertas HVS, yang kedua serbuk besi, yang ketiga ada gunting, yang ketiga ada magnet batang, yang keempat ada klip, yang kelima ada kompas, satunya ada LKPD. Pada tahap kedua adalah observe atau mengamati. Pada tahap ini, siswa melakukan pengamatan untuk membuktikan kebenaran prediksi yang dibuat di awal. Pada percobaan pertama adalah mendekatkan dua magnet tidak sejenis. Jika kedua magnet tidak sejenis didekatkan, maka akan saling tarik-menarik. Yang kedua, mendekatkan kedua magnet sejenis. Jika kedua magnet sejenis didekatkan, maka akan saling tolak-menolak. Selanjutnya, kutub selatan pada magnet akan menarik jarum merah pada kompas, sehingga saat magnet selatan didekatkan dengan kompas, jarum kompas akan menunjukkan arah utara, karena jarum merah pada kompas menunjukkan arah utara. Sedangkan kutub utara pada magnet menarik jarum kompas dan menunjukkan arah selatan. Percobaan kedua adalah melihat arah garis gaya magnet melalui pola garis gaya magnet yang terbentuk ketika dua kutub sejenis dan tidak sejenis didekatkan. Yang pertama adalah ketika dua kutub sejenis didekatkan. Serbuk-serbuk besi tersebut menggambarkan garis-garis gaya magnet, dan garis-garis gaya magnet tersebut menunjukkan adanya medan magnet. Bagian yang paling banyak terkena serbuk besi adalah bagian kutub magnet. Hal ini membuktikan bahwa daerah kutub merupakan daerah yang paling kuat medan magnetnya. Saat dua kutub magnet sejenis, utara atau utara dan selatan atau selatan didekatkan, garis-garis gaya magnet akan tolak-menolak satu sama lain. Pola yang terbentuk akan menunjukkan garis-garis yang saling menjauhi dan melengkung ke arah luar. Tidak ada garis yang saling terhubung. Hal ini terjadi karena adanya gaya tolak-menolak di antara kutub-kutub yang sejenis.
Selanjutnya yaitu percobaan pola garis gaya magnet terbentuk ketika dua kutub yang berbeda didekatkan. Saat dua kutub magnet yang berbeda, utara, selatan didekatkan, garis-garis gaya magnet akan saling tarik-menarik. Pola yang terbentuk akan menunjukkan garis yang mengalir keluar dari kutub utara satu magnet dan masuk ke kutub selatan magnet lainnya. Garis gaya magnet akan menghubungkan langsung dari kutub utara ke kutub selatan. Oke, percobaan selanjutnya adalah gunting dan klip. Di sini gunting digosok-gosok searah dengan magnet. Gosok. Oke, dikarenakan adanya perpindahan elektron dari magnet ke gunting sehingga gunting bersifat magnet sementara. Proses ini disebut induksi magnetik. Oke, selanjutnya adalah untuk membuktikan adanya garis-garis gaya magnet. Oke, dilihat pada video tersebut ya. Pada percobaan tersebut menunjukkan bahwa gunting itu memiliki sifat magnetis karena adanya garis-garis gaya magnet. Ini buktinya yang terbentuk oleh serbuk besi. Kesimpulan dari praktikum kali ini adalah medan magnet adalah suatu daerah di sekitar magnet yang masih dipengaruhi oleh gaya magnet. Pola yang terbentuk oleh serbuk besi merupakan bentuk garis gaya magnet yang digunakan untuk menggambarkan medan magnet. Garis medan magnet selalu keluar dari kutub utara magnet menuju ke kutub selatan magnet. Semakin banyak garis medan magnet, maka gaya pada magnet akan semakin besar pula. Begitupun sebaliknya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.